Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Putri Cahyani. Saya dari kelas MG 418. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban soal UTS mata kuliah Perekonomian Indonesia. Soalnya yaitu berupa middle income trap. Jadi begini, Indonesia harus menghindari terjadinya middle income trap. Middle income trap itu apa sih? Middle income trap yaitu suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Nah, istilah ini pertama kali populer setelah dipakai dalam sebuah laporan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2007 berjudul An East Asian Renaissance, Ideas for Economic Growth, di mana middle income dalam buku ini mengacu pada keadaan ketika sebuah negara ini berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara yang maju. Nah, kali ini saya akan memberi pendapat saya, perspektif saya mengenai aspek kebijakan fiskal, moneter, dan juga kebijakan utang luar negeri. Nah, selanjutnya negara yang biasanya terjebak dalam kondisi ini itu biasanya mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi karena keunggulan biaya tenaga kerja murah mulai berkurang, sementara kemampuan inovasi dan produktivitas belum cukup kuat untuk bersaing dengan negara maju. Indonesia saat ini berada pada posisi yang sangat strategis dengan bonus demografi, sumber daya alam yang melimpah, serta pasar domestik yang besar. Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara maju pada tahun 2045. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah mampu menjalankan kebijakan ekonomi yang tepat, terutama dari aspek fiskal, moneter, dan juga pengelolaan utang luar negeri. Pertama, mari kita bahas yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Menurut saya, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan investasi pada sumber daya manusia. Negara maju tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, tapi juga pada kualitas sumber daya kerjanya. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan, pelatihan vokasi, riset, dan inovasi. Dengan SDM yang unggul, Indonesia dapat menghasilkan produk dan jasa yang bernilai bertambah tinggi serta meningkatkan produktivitas nasional. Langkah kedua yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, dan internet berkecepatan tinggi akan menurunkan biaya logistik serta meningkatkan efisiensi ekonomi. Infrastruktur yang baik juga mampu menarik investasi domestik maupun asing. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu melakukan reformasi perpajakan. Pemerintah perlu